Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Raksasa Liga Italia AC Milan dikabarkan mendapatkan penawaran dari Manchester United untuk memboyong bek tengah mereka Harry Maguire. Di saat AC Milan membutuhkan bek tengah baru, ada kabar baik bagi mereka. Rossoneri dilaporkan telah dihubungi oleh raksasa Premier League Manchester United. MU diklaim telah menawari Milan untuk memakai jasa Harry Maguire. Klaim ini dilaporkan oleh Milan Press via Football Italia. Maguire sendiri masih terikat kontrak sampai tahun 2025 di Old Trafford. Ia sebelumnya sudah berhasil kembali ke skuad utama United setelah sempat tersingkir ke bangku cadangan. Sayangnya laporan itu belum menyebut berapa harga yang ditawarkan MU kepada Milan. Belum ada kejelasan juga apakah Harry Maguire bersedia pindah ke San Siro atau tidak. Sofyan Amrabat saat ini lagi berharap-harap cemas. Sang gelandang hingga saat ini masih belum diberi kepastian dari Manchester United. Saat ini Amrabat masih digantung oleh Setan Merah. Ia belum kunjung diberi kepastian mengenai masa depannya. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Manchester United saat ini masih menggantung nasib Amrabat. Ini disebabkan mereka masih belum merampungkan masalah pelatih kepala mereka. Erik ten Hag belum tentu dipertahankan di musim depan. Alhasil semua urusan transfer United saat ini ditunda hingga mereka mendapatkan kepastian terkait masa depan terkait juru taktik mereka. Di Marzio juga mengutarakan bahwa Amrabat sangat ingin bertahan di Manchester United. Ia merasa nyaman bermain di Premier League. Ia juga yakin bisa berkontribusi lebih banyak untuk Setan Merah di musim depan. Jadi ia benar-benar berharap MU mengaktifkan klausul pembelian permanennya sebelum akhir bulan ini. Manchester United tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk mengamankan jasa Amrabat. Mereka hanya perlu setor 20 juta pound sterling ke Fiorentina untuk jasa pemain timnas Maroko tersebut. Ada kabar baru beredar seputar spekulasi masa depan Bruno Fernandes. Barcelona dilaporkan tidak punya uang untuk merekrut sang playmaker. Menurut laporan The Guardian, Barcelona sama sekali tidak terfikirkan untuk memboyong Bruno Fernandes di musim panas nanti. Ini disebabkan keuangan Barcelona saat ini lagi kurang bagus, sehingga mereka kesulitan untuk menebus pemain-pemain mahal. Di sisi lain, mahar transfer Bruno Fernandes ditaksir berada di angka 100 juta euro. Jadi Barcelona tidak akan sanggup untuk menebus sang pemain secara langsung. Di sisi Manchester United, Setan Merah dilaporkan juga tidak berkenan untuk melepaskan sang kapten di musim panas nanti. Manajemen Setan Merah masih menaruh harapan terhadap Bruno Fernandes. Mereka menilai Fernandes adalah sosok yang tidak tergantikan di tim mereka. Apalagi ia menyandang status sebagai kapten tim, jadi MU akan melakukan segala cara untuk mempertahankannya. Menurut laporan yang beredar, Fernandes tidak menutup kemungkinan untuk bertahan di MU. Namun ia ingin melihat rencana Setan Merah di musim panas ini, termasuk mengenai siapa manajer mereka di musim depan. Sir Jim Ratcliffe akan melarang staf Manchester United makan bareng para pemain. Sir Jim Ratcliffe, CEO owner Manchester United, membuat beberapa perubahan di klub. Dan kini ia berencana untuk memisahkan tempat makan staf Setan Merah dengan anggota tim utama mereka. Laporan dari Daily Mail mengungkap bahwa para staf yang pekerjaannya tidak terlibat secara langsung dengan pemain tak lagi memiliki akses terhadap kantin dan menu elit mereka. Laporan tersebut mengungkap bahwa beberapa staf mempertanyakan keputusan Ratcliffe membeda-bedakan pekerja di Carrington. Keputusan ini amat kontras dengan tradisi yang diterapkan Sir Alex Ferguson, yang mengusahakan integrasi maksimal antara departemen dan sangat mengedepankan pentingnya mencampur berbagai kelompok dan meruntuhkan dinding-dinding kelas sosial, terlepas dari peran individu di klub. Langkah Sir Jim Ratcliffe memisahkan menu dan tempat makan staf dan para pemain bertujuan untuk memicu peningkatan performa.
dan perbaikan standar agar Setan Merah bisa kembali ke masa kejayaannya. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Paulo Dybala dilaporkan siap pindah ke Inggris di musim panas nanti. Menurut laporan dari Sky Sport, Dybala saat ini membuka kans untuk bermain di Premier League. Sang striker dikabarkan ingin menjajal bermain di Inggris karena ia menghabiskan mayoritas karir profesionalnya di Italia. Ia butuh tantangan baru dalam karirnya sehingga pindah ke Premier League jadi opsi yang menarik bagi La Joya. Menurut laporan yang sama, Manchester United punya peluang yang besar untuk memboyong Paulo Dybala. Ini dikarenakan ia punya klausul rilis yang cukup murah. Tebusan 12 juta euro dikabarkan cukup untuk memboyong Paulo Dybala dari AS Roma. MU sendiri dana transfernya lagi agak seret di musim panas ini, sehingga mereka akan mencoba memboyong Paulo Dybala. Sebuah informasi menarik beredar terkait spekulasi transfer Bruno Fernandes. Sang playmaker dikabarkan sengaja meminta sang agen berkomunikasi dengan klub lain agar ia bisa naik gaji di Manchester United. Menurut laporan The Guardian, Fernandes belakangan ini merasa bahwa ia layak mendapatkan kenaikan gaji di skuad Manchester United. Ia menilai dalam beberapa musim terakhir ia menjadi tulang punggung Manchester United. Ia membuat banyak gol dan assist untuk Setan Merah sejak tiba di Sporting Lisbon. Dengan performanya yang apik itu, Bruno Fernandes merasa layak mendapatkan kenaikan gaji, meski ia baru menekan kontrak baru di tahun 2022 silam. Menurut laporan tersebut, Fernandes dan sang agen mendesak manajemen MU untuk menaikkan gajinya di kelompok tertinggi Setan Merah. Saat ini Fernandes mendapatkan gaji sekitar 220.000 pound sterling per pekan. Angka ini masih kalah jauh dari Marcus Rashford, Jadon Sancho dan Casemiro yang gajinya berada di kisaran 300.000 pound sterling per pekan. Bruno Fernandes berharap manajemen MU bisa menaikkan gajinya di kisaran 300.000 pound sterling per pekan agar setara dengan pemain kunci MU lainnya. Sebuah saran diberikan Louis Saha kepada Ineos. Ia menilai CEO owner Manchester United itu perlu mempertimbangkan serius untuk mempekerjakan Zinedine Zidane sebagai manajer mereka. Menurut Louis Saha, sebagai manajer Zidane sudah terbukti mampu menjadikan Real Madrid sebagai juara dan memenangkan banyak trofi prestisius. Jadi ia yakin Zinedine Zidane mampu membangkitkan Setan Merah yang saat ini sedang terpuruk. Menurut Louis Saha, ini waktu yang tepat bagi MU untuk meminang Zidane sebagai manajer mereka. Ia menilai Zinedine Zidane sudah lama absen melatih dan ia tahu mantan rekannya itu punya hasrat untuk kembali melatih lagi. Manchester United nampaknya akan gagal merekrut Matheus Cunha di musim panas ini. Sang striker menyebut bahwa ia masih ingin melanjutkan karirnya bersama Wolverhampton. Kepada Globo Esporte, Cunha mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan rumor ketertarikan Manchester United pada dirinya. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia masih betah bermain di Wolverhampton dan tidak memikirkan ke klub lain. Lebih lanjut, Cunha mengakui bahwa ia kurang puas dengan penampilannya bersama Wolverhampton pada musim 2023-2024 kemarin. Itulah mengapa ia bertekad untuk bekerja keras dan tampil lebih tajam untuk Wolverhampton di musim depan. Mantan bintang Arsenal, Bakary Sagna, mendorong The Gunners untuk merekrut penyerang Manchester United Marcus Rashford. Dia mengklaim Rashford akan menjadi tambahan yang bagus untuk skuad Mikel Arteta. Bakary Sagna ingin sekali melihat Marcus Rashford di Arsenal. Menurut pandangannya, Rashford bisa meningkatkan kekuatan lini depan The Gunners. Dengan mendatangkan Marcus Rashford, Bakary Sagna percaya kalau Arsenal akan memiliki banyak variasi serangan. Marcus Rashford bisa membentuk kombinasi yang menakutkan bersama Gabriel Jesus.